yang di kelas-kelas tuh anak cewek-cewek tuh pada ngibah, itu gimana Pak ya? Hafidhil lisan termasuk bisa menjaga bullying verbal. Banyak sekali anak yang mengatakan, wah nah, sehingga hatinya menjadi tersakiti. Kita merindu, terus yang dirindukan itu ternyata juga merindukan kita. Gimana rasanya coba? Enak enggak? Ya. Halo guys, balik lagi di podcast Kronik Spensik. Ngobrol asik seputar Spensik. Kenalin aku Arsa. Saya Arya. Hari ini kita kedatangan Ustadz yang ada di SMP 6. Boleh perkenalan dulu Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham. Saya sebagai guru BK di SMP 6 Pekalongan. Hari ini kita akan membahas tentang apa nih Pak? Oke. Sebelum ke topik pada hari ini, saya ingin tanya sama kalian berdua ini. Kalian pernah enggak merasa merindu? Pernah enggak merindu? Kalau kita merindu, terus yang dirindukan itu ternyata juga merindukan kita. Gimana rasanya coba? Enak enggak? Ya, seneng sih. Enggak tahu, jangan-jangan kamu enggak pernah dirindukan ya? Pernah sih kayaknya. Tapi Pernah? juga. Oh ya, oke. Nah, ini sangat menarik sekali nih. Topik kita pada kesempatan hari ini adalah 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Apa? 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Nah, setiap orang yang hidup pasti akan mati. Yang hidup ini akan mati. Semuanya hidup akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah, kehidupan setelah hari kiamat ada banyak sekali tahap. Ada yaumul hisab, ada yaumul mahsyar, ada yaumul mizan dan sebagainya. Yang endingnya adalah antara surga dan neraka. Lah, topik kita sangat menarik sekali, yaitu 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Saya aja pingin banget masuk ke surga. Ini yang surga yang rindu sama kita. Coba, penasaran enggak? Apa sih 4 itu apa? Kira-kira 4 golongan itu apa? Penasaran enggak? Pingin tahu nggak? Pingin tahu banget atau pingin tahu aja? Pengen tahu aja. Tetap aja. Banget dong ya. Oke. Kita mengutip ya dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi yang berbunyi, al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Al jannatu surga ya, itu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu terhadap 4 golongan. Wow ya. Surga aja rindu sama 4 golongan. Apakah itu? Yang pertama adalah talil Quran. Apa yang pertama? Talil Quran. Yaitu apa? Orang yang gemar membaca Al-Quran. Nah, makanya ini dari anak-anak Spensik semua itu kalau pagi itu Ramadan ya, kita diajarkan untuk tadarus bersama. Itu ternyata kita yang tadarus ini kelak dirindukan oleh surga. Kemudian apa? Al-Quran ini, keajaiban Al-Quran lagi yang lain. Banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan Al-Quran, membaca 1 huruf Al-Quran itu dihitung 1 kebaikan. 1 huruf loh. Alif lam mim pun, alif sendiri, lam mim 1 huruf. Apalagi kalau kita tadarus pagi, wow, berapa ya kita. Kemudian ada lagi, apa ya? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena apa? Al-Quran ini kelak akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Luar biasa. Syafaat itu pertolongan. Kalau kita hidup di dunia nih ya, kita hidup di dunia, kita sakit, minta tolong sama Pak Dokter. Kita haus, bisa beli es teh, es cincau, es jeruk dan sebagainya. Coba kalau di akhirat kita kepanasan, kehausan, minta tolong sama siapa? Lah ini, dia enggak jual es, gerobaknya sudah hancur, apalagi esnya. Lah itulah tadi Al-Quran ini datang kepada kita, kepada mereka yang membaca, memberikan syafaatnya kelak di hari akhir. Itu luar biasa. Jadi yang pertama apa? Talil Quran. Itu yang pertama dirindukan oleh surga. Kemudian yang kedua, wahafidil lisan. Apa itu? Orang yang dirindukan surga, golongan yang kedua adalah wahafidil lisan, yaitu orang yang bisa menjaga lisannya. Lisan ini ya, ibaratnya apa ini? Pisau, seperti pisau ya. Kalau misalkan pisau itu sekali gores mati. Mati atau apa? Berdarah. Ya enggak berdarah.
Iya, luka. Ya luka. Coba Betara boleh wis enggak apa-apa. Yang kedua adalah wahafidil lisan, yaitu orang yang mampu menjaga lisannya. Lisan ini ternyata lebih tajam daripada pisau. Betul, ya. Kalau pisau menggores, kita sedang masak, enggak sengaja keras. Terlihat darahnya, kita kasih obat, sembuh. Tapi kalau lisan, apa yang terjadi? Hati ini sakitnya luar biasa. Ya, sakitnya di sini. Kalau lisan tidak tampak di rongsen, tidak ketahuan, tetapi tidak mau makan, tidak mau minum. Karena apa? Hatinya sakit. Karena siapa? Karena lisan. Ya, nah, maka wahafidil lisan ini termasuk menjadi nomor 2 golongan orang-orang yang dirindungi oleh surga, yaitu orang yang bisa menjaga lisannya. Di sekolah bagaimana? Ini lagi maraknya apa, bullying ya. Iya. Bullying ada berapa? Berapa yuk? Banyak. Banyak berapa? Bullying. Ada berapa? Ada bullying verbal, bullying fisik, bullying sosial, bullying cyber. Lah ini wahafidil lisan termasuk bisa menjaga bullying verbal. Banyak sekali anak-anak yang mengatakan, wah, nah, sehingga hatinya menjadi tersakiti. Dari lisan itu justru bisa menjadikan ini dan sebagainya, menjadikan apa, tawuran. Karena lisan kan apanya kan? Lisan, makanya hati-hati dengan lisan. Yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Saya mau tanya tentang tadi yang katanya jaga lisan ya. Di sini mesti banyak yang di kelas-kelas tuh anak cewek-cewek tuh pada gibah. Itu gimana Pak ya? Oh iya, terutama ini bulan Ramadan ya. Iya, oh iya. bulan Ramadan. Jadi begini ya, banyak dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang berpuasa tetapi mereka hanya mendapatkan dahaga dan haus dan lapar gitu kan. Nah, salah satunya tadi karena apa? Sebenarnya ada 5 sih, ada 5 yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama yaitu kadhib. Kadhib itu berbohong ya. Yang kedua ghibah. Ya. Tadi yang kamu sampaikan itu ya ghibah. Ghibah itu termasuk membicarakan kejelekan orang lain ya. Jadi kalau membicarakan kejelekan orang lain, memang orang itu memang betul-betul jelek. Artinya memang dia itu punya kekurangan ya. Kemudian kita membicarakan kejelekan orang itu, namanya ghibah. Itu termasuk juga puasanya tidak batal, cuman mengurangi pahala puasa atau pahalanya gugur karena tadi ghibah tadi. Yang berikutnya masih ada berapa itu? 3 ya. 3. Terus ada namimah itu adu domba. Kemudian ada ghomus itu sumpah palsu. Kemudian ada an-nadru bisyahwat, melihat perempuan atau laki-laki yang mana dari kita itu kita bisa membangkitkan syahwat, itu termasuk membatalkan pahalanya puasa. Puasanya tidak batal, cuman pahalanya gugur. Kalau yang batal puasa adalah makan dan minum atau memasukkan dengan sengaja benda duniawi ke dalam tubuh 9 lubang. Gitu. Oke. Berarti apa tadi? Wahafidul lisan termasuk tadi tidak boleh ghibah atau menggunjing atau membicarakan kejelekan orang lain. Kalau membicarakan kejelekan orang lain itu namanya ghibah, tapi kalau mengada-ada orang yang enggak jelek dijelek-jelekan itu namanya fitnah ya. Perlu dibedakan itu ya. Nah, oke. Ya aku mau tanya nih Pak, kan tadi soal melihat. Ya. Kalau misalkan kita lagi scroll TikTok gitu, kita melihat kayak video-video yang nggak sengaja gitu, kayak gimana itu Oke, ini yang itu ya, berarti yang an-nadru bisyahwat ya. Jadi melihat sesuatu yang mana setelah kita lihat ternyata menimbulkan syahwat bagi penglihatnya. Kalau di seperti apa media ini apa ya? TikTok. HP ya, atau bisa TikTok atau Facebook atau itu dan sebagainya. Ketika kita yang pertama kita tidak ada niat untuk melihat konten yang demikian, yang tadi terlarang tadi atau yang menimbulkan syahwat tadi. Kita buka ada, maka apa? Maka kita harus mencegahnya, ya kan? Nah, begini mencegahnya, bukan begini ya. Tapi ya kita skip aja lah. Bukan gini kan enggak kan, maksudnya gini. Mau dilihat eman-eman, enggak dilihat gimana enggak ya, tapi apa langsung aja. Berarti apa? Lah kemudian apa? Kemudian kita
kalau bisa ya kita istighfar, astagfirullahaladzim gitu kan. Nah, yang penting apa? Yang penting tadi tidak menimbulkan syahwat. Jadi misalkan ada dua yang berbeda ya, saya dan kamu misalkan saya melihat itu aja, melihat orang yang berjalan-jalan, tidak membuka aurat, tapi saya melihatnya kemudian timbul syahwat bagi saya, maka balas puasa saya gugur. Tapi kamu melihat orang itu sama dengan yang saya lihat, tapi kamu kok enggak ada syahwat, ya maka enggak apa-apa gitu. Jadi yang ini anak itu bisa tadi, yang itunya syahwatnya tadi seperti itu. Ya, paham ya? Ya, paham. Oke. Saya ulangi ya. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Yang pertama adalah tahlil Quran, yang kedua wahafidil lisan, yang ketiga wamut imil ji'an. Apa itu wamut imil ji'an? Yaitu orang yang memberi makan pada yang lapar, atau orang yang memberi sedekah ya. Malah dulu ada pernah sebuah kisah ya, ada seorang pelacur yang berlumuran dosa. Dalam kisahnya itu pelacur ini memberi makan kepada anjing. Bayangkan, bukan manusia ini. Kalau dia kan wamut imil ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar atau memberikan orang kepada yang membutuhkan. Ini anjing loh, ini anjing, bukan orang tapi anjing. Anjing kan binatang yang maaf ini agak hina ya, menurut itu kan. Ada anjing yang kehausan, dia akan mati seandainya tidak ditolong, akan mati. Sehingga tidak ada air mungkin dia mati lah. Pelacur ini membawa air dalam perjalanannya. Dalam suatu kisah, pelacur ini membagi bekal airnya itu selain untuk dirinya juga untuk anjing yang kehausan tadi. Lah, ketika diminumkan kepada anjing itu, akhirnya anjing ini yang akan mati karena ada air tadi, biidznillah ta'ala, dengan izin Allah tidak jadi mati karena ditolong oleh pelacur ini. Lah, ini ternyata apa? Dalam sebuah kisah dijelaskan pelacur ini masuk surga karena apa? Memberikan makan atau minum tadi, minum kepada anjing yang haus tadi. Nah, itu kepada anjing, jangankan kepada manusia. Sungguh luar biasa, tanpa kisah dari ternyata apa? Sedekah berupa makanan itu pahalanya sangat luar biasa sekali. Nah, makanya dari kita kalau bisa kita bisa saling berbagi dengan teman ya dan sebagainya, tapi dengan hati yang ikhlas, tulus ya, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ketiga adalah wamud imil ji'an, yaitu orang yang memberi makan kepada yang lapar atau yang membutuhkan. Begitu. Tapi kan biasanya Gimana? kita ketemu di luar sana banyak hewan-hewan yang kehausan. Oke. Tapi kayak hewan-hewan daripada ngasih mending kita Nah, sendiri itu gitu. ya. Ini nilai yang tinggi di sini. Keikhlasan kita itu diuji. Hewan termasuk makhluknya Allah, makhluk ciptaan Allah, manusia juga demikian. Hewan juga butuh minum, kita butuh minum. Yang ngasih kita nyawa, memberi nyawa kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan mati, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang disebut malaikat. Ayo. Malaikat lupa, apa ada sih malaikat lupa? Malaikat pencabut nyawa siapa? Israel. Pin lihat enggak? Enggak sih. Nanti kalau sudah waktunya insya Allah akan melihat. Iya. Lah itu makanya begitu. Bener dong. Ya biasanya kamu duluan, saya belakangan. Apanya? Yang muda duluan, yang tua belakangan. Atau bisa jadi yang tua belakangan, yang muda duluan. Nggak bisa banget. Iya ding. Bisa enggak? Bisa, mudah sekali. Kan udah. Ini ada misalkan di dunia nih ya. Wah, ini ibaratnya ini bumi nih. Mau matiin berapa orang ya? Mudah sih bagi malaikat ya. Biidznillah ta'ala. Ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wah, iya. Yang dirindukan surga yang keempat adalah wasaimin fi syahri Ramadan. Apa itu artinya? Nggak tahu. Masa enggak tahu, kamu enggak tahu terus sih? Masa enggak tahu terus? Wasaimin fi syahri Ramadan. Ini pinter nih. Puasa di bulan Ramadan. Mantap. Ya oke. Ternyata yang empat golongan tadi, yang keempat adalah kita yang berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa ini fi syahri Ramadan. Dalam sebuah keterangan lain diterangkan ya dalam hadis itu man soma Ramadana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa kuwi artine? Nggak tahu Pak. Ya. Nggak tahu. Man shoma Ramadhana, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh dengan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lampau. Otomatis kalau dosa kita sudah diampuni gimana? Masuk surga. Ya masuk surga. Makanya surga itu rindu kepada wasoimin fi syahri Ramadan. Ya sudah jelas. Surga itu ya, kita ibaratnya kalau kita punya pakaiannya, tahu pakaian kan ya? Iya, Pakaian. Pakaian itu kalau kotor sebelum masuk ke almari dicuci dulu atau gimana? Dicuci kan ya? Oke, dicuci. Kita kalau punya dosa berarti harus dicuci dulu seperti pakaian. Oke. Kemudian semakin banyak pakaian itu bernoda atau kotor, maka nyucinya semakin Lama. Oke, seperti kita. Dosa kita semakin banyak, maka nyucinya semakin Lama. Cuman bedanya gini, kalau pakaian nyucinya di Mesin cuci. kalau dosa di neraka. Pertanyaan saya, kamu pinginnya sudah bersih di dunia atau harus cuci dulu di akhirat? Kemungkinan pasti cuci dong Pak. Nggak mungkin. pas Pinginnya cuci, kamu pengennya apa? ya Yo. langsung bersih. Langsung bersih. Berarti nyucinya pinginnya di dunia atau di dunia. akhirat? Dunia, Di toh. dunia. Di Oke. Kalau dunia berarti tadi wasoimin fi syahri Ramadan, di antaranya itu apa? Orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Tapi tadi ingat, puasanya tadi menjaga juga 5 hal yang membatalkan pahalanya puasa, itu juga harus itu ya. Iya, Pak. Nah, kemudian tadi kalau pakaian sudah bersih, sudah ada noda, maka pakaian itu akan dimasukkan ke dalam almari. Demikian kita, kalau kita sudah bersih, maka kita tidak perlu dicuci di neraka. Cuci di neraka tidak perlu, karena sudah bersih maka langsung masuk ke surga. Semakin banyak dosa kita, maka semakin lama kita cuci di neraka. Tapi semakin sedikit maka semakin sebentar ya. Tapi harapannya apa? Harapannya kita sudah suci sebelum kita meninggalkan dunia ini, sehingga kita termasuk tergolong orang-orang yang min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Wah, asik banget nih Pak ngobrolnya tentang 4 golongan yang dirindukan oleh surga ya Pak. Tadi Iya. apa aja sih Pak? Oh iya, 4 golongan yang dirindukan oleh surga adalah al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran, wa hafidhil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada yang lapar atau yang membutuhkan, dan yang keempat adalah wasoimin fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Itu guys tentang 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Semoga keluarga besar SMP Negeri 6 termasuk dalam golongan tersebut ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan terus podcast kita selanjutnya. Bye bye. Bye.